Pengertian modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan aktivitas jangka pendek. Menurut Brigham, modal kerja diperlukan untuk mendanai aset lancar yang mendukung operasi harian perusahaan. Sementara itu, Gitman mendefinisikan modal kerja sebagai selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang mencerminkan tingkat likuiditas jangka pendek perusahaan. Modal kerja memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan serta memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara likuiditas dan profitabilitas. Pendekatan modal kerja. Pendekatan dalam modal kerja terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berfokus pada perhitungan angka seperti rasio keuangan, kebutuhan dana minimum, dan proyeksi arus kas. Dan yang kedua itu ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada kualitas pengelolaan seperti hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta stabilitas arus kas. Dan yang terakhir itu ada pendekatan fungsional. Pendekatan ini melihat integrasi antara fungsi-fungsi dalam perusahaan seperti pembelian, produksi, penjualan, dan pembiayaan. Ketika ini saling melengkapi dalam pengambilan keputusan terkait modal kerja. Kemudian ada komponen modal kerja. A. Aktiva lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang usaha, persediaan, dan biaya bayar di muka. B. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar meliputi utang usaha, utang jangka pendek, dan biaya yang masih harus dibayar. Kemudian ada siklus modal kerja. Siklus modal kerja ini menggambarkan aliran dana di dalam perusahaan, yaitu kas, persediaan, piutang, kas. Kas digunakan untuk membeli bahan persediaan, kemudian menjadi piutang setelah dijual, lalu setelah dijual akan menjadi kas kembali setelah melakukan penagihan. Kemudian kita akan membahas cash conversion cycle. Cash conversion cycle adalah ukuran waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam kegiatan operasional menjadi kas. Rumus cash conversion cycle terdiri dari days inventory outstanding sama dengan persediaan dibagi HPP dikali 365. Kemudian ada days sales outstanding sama dengan piutang dibagi penjualan kredit dikali 365. Kemudian ada days payable outstanding sama dengan utang dibagi HPP dikali 365. Jadi, cash conversion cycle sama dengan days inventory outstanding ditambah days sales outstanding dikurang days payable outstanding. Kemudian kita akan membahas contoh. Persediaan sama dengan 50.000, HPP sama dengan 200.000, piutang sama dengan 40.000, penjualan kredit sama dengan 240.000, utang sama dengan 30.000. Perhitungannya adalah days inventory outstanding sama dengan 50.000 dibagi 200.000 dikali 365 sama dengan 91,25 hari. Kemudian days sales outstanding sama dengan 40.000 dibagi 240.000 dikali 365 sama dengan 60,83 hari. Lalu days payable outstanding sama dengan 30.000 dibagi 200.000 dikali 365 sama dengan 54,75 hari. Jadi, cash conversion cycle-nya sama dengan 91,25 ditambah 60,83 dikurang 54,75 sama dengan 97,33 hari. Artinya, perusahaan membutuhkan sekitar 97 hari untuk mengembalikan kas yang telah digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Manajemen kas bertujuan untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup, meminimalkan biaya penyimpanan kas, serta memaksimalkan keuntungan. Untuk manajemen kas tersebut,
ada dua rumus, yaitu model Baumol dan model Miller-Orr. Model Baumol digunakan untuk arus kas yang stabil dengan rumus Q atau saldo kas optimal sama dengan akar dari 2 dikali F sama dengan PA transaksi tetap dikali T atau total kebutuhan kas satu periode dibagi I atau tingkat bunga pada satu periode. Dan dengan rumus kedua, yaitu rumus model Miller-Orr yang digunakan untuk arus kas yang tidak stabil dengan pendekatan batas atas, batas bawah, dan titik target. Kemudian ada manajemen piutang, yang dimana manajemen piutang bertujuan untuk meningkatkan penjualan tanpa meningkatkan resiko gagal bayar, yang dimana kebijakan kredit meliputi syarat pembayaran, diskon tunai, batas kredit, dan periode kredit. Nah, analisis kelayakan kredit menggunakan metode 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, collateral, dan condition. Kemudian bagaimana dengan rumus rasio, yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata. Kemudian periode penagihan sama dengan 365 dibagi perputaran piutang. Contoh, penjualan kreditnya sama dengan 360.000, piutang rata-rata sama dengan 30.000. Perputaran sama dengan 12 kali, periode penagihan sama dengan 365 dibagi 12 sama dengan 30 hari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan biaya penyimpanan. Nah, dan di sini saya akan melampirkan rumus dari manajemen persediaan. Rumus dari manajemen persediaan yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S dibagi H. Dan untuk keterangannya, EOQ sama dengan jumlah kuantitas pemesanan optimal, dan D sama dengan permintaan atau jumlah kebutuhan barang per tahun, dan S sama dengan biaya pemesanan per pesanan, dan H itu biaya penyimpanan per unit per tahun. Sebagai contoh, D sama dengan 10.000 unit, S sama dengan 50.000, H sama dengan 2.000. Jadi penyelesaiannya, EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 10.000 dikali 50.000 dibagi 2.000. Jadi hasilnya itu sama dengan 500.000. Jadi 500.000 ini akan diakarkan, jadi hasilnya sama dengan 707. Jadi dapat hasilnya 707 unit. Metode lain dalam pengelolaan persediaan adalah just in time atau JIT dan metode ABC. Selanjutnya ada kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan konservatif. Kebijakan ini memiliki risiko rendah, likuiditas tinggi, dan biaya lebih besar. Yang kedua, ada kebijakan agresif. Kebijakan ini memiliki risiko tinggi, profitabilitas tinggi, dan likuiditas lebih rendah. Yang ketiga, kebijakan moderat. Kebijakan ini memiliki risiko dan keuntungan seimbang, dan pendanaan disesuaikan dengan umur aset. Efisiensi modal kerja. Efisiensi modal kerja dapat diukur menggunakan beberapa rasio keuangan. Yang pertama, current ratio, mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, quick ratio, mengukur kemampuan membayar kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga, cash ratio, mengukur kemampuan membayar kewajiban menggunakan kas yang tersedia. Perputaran modal kerja, rumusnya, perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan modal kerja pada perusahaan. Kemudian ada integrasi strategis, yang dimana manajemen modal kerja ini berkaitan erat dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan manajemen risiko. Hal ini menunjukkan bahwa modal kerja memiliki peran strategis dalam perusahaan saat ini. Terdata studi kasus, sebuah perusahaan mengalami yang pertama persediaan terlalu tinggi, piutang sulit ditagih, dan kekurangan kas untuk operasional. Dampaknya, biaya penyimpanan meningkat, arus kas terganggu, dan
profitabilitas menurun. Terdapat solusi. Yang pertama, menggunakan sistem just in time. Yang kedua, memperketat kebijakan kredit. Yang ketiga, mempercepat proses penagihan piutang. Yang keempat, mengoptimalkan pengelolaan kas. Dengan solusi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi modal kerja dan memperbaiki likuiditas.